Oke, balik lagi di Garasi Bani. Kali ini gue mau ngebahas mobil pakaian gue. Kebetulan mobil pakaian gue itu adalah Honda Fit 2003, yang mana itu adalah Jazz CBU Jepang. Nah, gue di sini mau ngasih tahu aja, mau berbagi aja untuk perbedaannya. Tapi kalau untuk video ini untuk interiornya aja ya. Interiornya perbedaannya Fit dengan Jazz lokal. Oke. Oke, sedikit cerita aja. Mobil ini kan 2003 ya, yang mana berarti, kayaknya si Honda itu ngetes pasarnya untuk Jazz di Fit ini di awal-awal tahun 2003. Jadi kalau nggak salah tuh Fit keluar 2002 sama 2003 kalau nggak salah ya. Nah, pokoknya yang jelas 2003, sedangkan Jazz itu kan 2004 baru keluar. Nah, sebenarnya kelebihannya lo dapat Fit ini adalah, fitur-fiturnya itu lompat ke lokal yang 2007 ke atas gitu loh. Contohnya seperti kayak airbag, tuh airbag 2003 ini udah ada airbag, dual airbag. Tuh dual airbag. Nah, contohnya tuh yang kayak gitu-gitunya tuh ada yang lompat. Nah, tapi ada beberapa juga yang emang lebih fiturnya tuh lebih di Fit ini dibanding Jazz lokal. Nah, contohnya perbedaannya kayak head unit. Kalau head unit sih sebenarnya nggak ada yang spesial ya. Cuman bentuknya aja beda. Kalau lokal itu kan dia pakai double din frame gitu. Nah, kalau Fit itu udah dia satu gitu nyatu sama ininya. Nah, sebenarnya kalau yang masuk aslinya yang Fit 2003 itu aslinya nggak kayak gini head unitnya. Nanti ada fotonya gue lampirin. Tapi ya serupa, dia bukan frame juga, dia tetap 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 nyatu gitu sama dashboardnya. Nah, yang ini kebetulan gue suka karena ini adalah tipe kayak MMC-nya di sana lah ya, Fit MMC-nya ya 2007 ke atas mungkin ya gitu, 2007 ke atas. Nah, dia ganti model jadi ini. Jadi kalau di Indo tuh kayak MMC-nya gitu ya, gitu. Nah, kebetulan juga AC-nya sekalian gue ganti yang digital, yang climate gitu. Jadi makanya gue emang kayak pengen pertahanin biar kelihatan fitnya. Jadi gue cari juga head unitnya fitnya juga, tapi upgradean yang MMC gitu, yang 2007 ke atas gitu. Nggak ada yang spesial sih, sama-sama radio. Bahkan lebih nggak enak. Kenapa? Karena radionya cuman sampai 99 karena ini Jepang. Jadi lo kalau mau dengerin yang 100 ke atas itu nggak bisa radionya gitu. Nah, jadi sebenarnya gue karena pertahanin ini, untungnya ini head unit ada AUX-nya. Tuh AUX tombolnya di situ, colokan di sini, jadi bisa gue sambungin ke Bluetooth receiver gitu. Nah, untuk AC sebenarnya kalau gua nggak pakai yang digital pun, yang kayak ini gua tampilin di gambar. Nah, ini juga udah auto gitu, udah ada autonya gitu. Jadi karena gua basic-nya udah fit, blower gua udah fit, jadi gua ganti yang digital, semuanya tetap hidup, autonya juga tetap ada gitu. By the way, kalau mau ngeliat tampilannya tuh dia kayak gini nih. Nah, tuh dia keluar kayak gini temperaturnya. Nah, ini ada buat modenya. Tuh. Tuh, kurang lebih kayak gitu. Oke. Gue suka aja sih. Karena ini oren. Nah, terus head unit kenapa gue juga maksain ini karena ya ini oren juga semua. Jadi semuanya oren gitu. Jadi gue suka aja selaras gitu. Oke, upgrade-nya sebenarnya di situ. Kalau yang ini habis gitu perbedaannya adalah di setir. Setirnya itu modelnya sama. Modelnya sama tapi dia udah jahit. Ini udah kulit. Kalau yang lokal kan nggak kulit tuh bahannya. Nah, kalau ini udah kulit. Nah, tapi sayangnya kebetulan nih gue dapet udah red trim gitu. Udah red trim, udah bukan kulit aslinya. Tapi kelihatan karena mungkin basicnya dia kulit, jadi kulitnya diambil di red trim, jadi masih tetap nggak kelihatan gendut gitu. Tapi aslinya tuh dia kulit tuh, aslinya kulit padahal ininya sama untuk yang masuk Indo itu gitu. Oh ya, by the way, ini Fit yang 15 ya, yang VTEC. Jadi gue ada Triptoniknya. Nah, keluar juga nih yang 13 yang kayak gini, 13. Nah, dia itu EDSI tapi nggak ada Triptoniknya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus perbedaannya lagi ada di biasanya di yang hal-hal kecil kan si Honda emang suka itu ya, kayak coin holder gini. Nah,
Coin holder ini adanya di Fit nih udah pasti dapat gitu. Kalau nggak salah 1.3 mau yang manapun juga pasti dapat gitu. Nah sama yang gue bilang fitur yang lompat. Nah dia udah dari track. Nah sedangkan kalau di lokal kan kalau nggak salah 2007 ke atas ya baru retrack gitu. Dia udah dari track. Nah itu salah satu yang lompatnya. Oke, terus apa lagi ya kalau dari depan speedometer. Aduh ini kalangannya. Speedometer ya regulasi Jepang 180. Kelihatan gak nih? Tuh speedometernya 180. Oke. Speedometernya dia cuma sampai 180 kan regulasi Jepang gitu. Tapi nggak ada tulisan-tulisan fitnya sih gitu di sini. Cuman 180 aja sama apa ya? Gua nggak ngeh deh. Warnanya beda apa enggak ya? Ininya. Ini kan agak putih silver gitu ya. Nah, gua agak kurang ngeh deh itu. Gitu. Sama apalagi shift knob. Nah, shift knob juga kalau yang dapat itu sebenarnya dapatnya polos, tapi ini gua upgrade lagi ke MMC-nya yang ke 2007 ke atas yang ada tulisan fitnya. Yang mana kalau di Indo pun jazznya ada tulisan jazznya yang MMC-nya ya 2007 ke atas tuh ada tulisan jazznya gitu. Nah gue biar lebih fit aja jadi gue pakai itu. Oke habis itu nah kalau dari atas nah ini juga nih dia ada map light. Nah si fit ini ada map lightnya tuh, ada map light tuh yang mana menurut gue berfungsi banget sih, maksudnya enak gitu loh kalau ada map light terang gitu di depannya gitu. Ada map light sama ini ada tombol sunroof. Dia bisa tilt tapi slide-nya slide in ya bukan slide out. Dia bisa tilt tapi tuh tilt kayak gitu sih. Nah gitu. Itu salah satu perbedaannya. Abis itu oh iya ini Sunvisor juga bahannya beda. Dia bahannya yang bahan keras gitu loh. Bahan keras. Di sini ada mirrornya. Di sini ada tempat kartunya. Gue lupa yang lokal ada apa enggak. Ini sayang banget copot lagi. Nah ini juga bahannya itu bahan yang keras, tapi di sini nggak ada kacanya. Gitu. Udah itu, habis itu dashboard sih semua sama. Dashboard sama, ini nyala laci juga sama, ini yang lokal juga sama, ada kayak gini. Nah ini kayaknya sama deh. Kayaknya lokal juga ada ya tempat buat kartunya ini, sama buat pulpennya ini, sama sih. Kayaknya harusnya. Nah sama paling beda ini juga nih. Tuh dia ada apa flare ya, tempat buat flare-nya gitu. Udah ada flare dah. Abis itu handle. Nah handle beda nih warnanya tuh udah kayak chrome dove gitu. Ini yang bedain, yang bedainnya dah. Sama corak jok sih, corak jok beda sama yang Vitex ini pun juga beda. Jadi ini tuh kayak sweat hitam gitu. Nah ini titik-titik gitu. Nah kalau yang Vtech yang 1513 itu beda juga fit walaupun sama fit gitu. Tuh door trimnya juga. Oke. Habis itu ada konsol. Konsolnya ini udah gue upgrade juga lagi. Sebenarnya kalau fit yang asli nggak kayak gini, dia polos aja. Coba nanti kalau ada gambarnya gue lampirin. Nah ini gue udah upgrade lagi ke yang lagi-lagi yang MMC yang 2007 ke atas. Ini tapi atasnya ini udah Honda Access kalau nggak salah, jadi dia yang slide tuh, bisa slide, jadi Honda Access tuh. Nah sama kalau nggak salah ini juga beda nih fit warnanya, dia Dove Chrome juga kalau nggak salah ya. Kalau yang lokal nggak kayak gini sih so gue gitu. Kalau ini sama nggak sih, coba deh kalau ada yang tahu komen di bawah. Ini warna Dove Chrome gitu. Nah, gitu kurang lebih kalau dari depan sih itu aja. Pokoknya kalau masalah untuk dengerin musik, wah nyawa gue bener-bener di aux ini banget deh. Kalau nggak ada aux ini sih kelar. Cuma ada CD sama itu doang, sama radio yang cuma nyampe 99 FM-nya gitu. Kalau ini sama semua sih karena belum gue upgrade juga. Ini belum ada fog lamp-nya gitu. Nah ini kalau ini gue sengaja gue tambahin Luffy ini. Sebenarnya gue cuma gunanya buat yang apa, indikator panasnya aja sih, temperaturnya, buat ngeceknya. Soalnya tuh indikator dia kan cuma lampu,
gue nggak pede aja karena gue udah berapa overheat. Nah kalau ini kelihatan gitu. Itu aja sih. Oke, dari depan kira-kira kayaknya udah habis deh, itu aja. Kita pindah ke belakang deh. Oke. Nah ini dari belakang. Sorry nih masih ada car seat anak gua. Nah ini dari belakang. Kalau dari belakang bedanya, nah beda dari joknya dulu ya. Joknya ini lokal ada nggak ya? Gua nggak tahu juga ini ada apa nggak. Nah yang jelas ininya nih ada red settingnya, dia ada double layer gitu. Jadi ini ada, habis gitu red settingnya ada. Nah gitu. Sama dia ada side pocketnya nih. Side ini tuh buat naro-naro. Kalau di brosurnya sih buat naro-naro kayak brosur gitu. Soalnya nggak jelas juga buat apaan, tipis gitu. Apalagi pas gue udah pakai ini jadi ketutupan. Nah untuk cup holdernya yang di belakang jadi bisa begini gue tuh. Ini untuk cup holdernya. Nah sama satu lagi sih yang masih gue bertanya-tanya juga. Nah gue kebetulan nemunya di web luar. Jadi kalau gue ngelihat ini ada isofixnya. Jadi kalau kalian yang emang suka bawa car seat tuh, isofix tuh berguna banget tuh. Jadi ternyata si Fit ini gue nggak tahu Jess ada apa nggak, belum lihat juga sih. Ada isofixnya, ada besi di sini tuh. Jadi kalau emang yang suka bawa car seat ini berguna banget, tinggal cekrek gitu. Tuh ini jok belakangnya, sama handle-nya juga handle chrome. Oh iya, nah abis itu dia ada lampu juga di sini. Nah nggak pelit nih yang Jepangnya, lampunya banyak, di depan ada, di sini ada tuh gitu. Nah karena ini yang sunroof ya, jadi layout plafonnya tuh dari sini set cekung, sini ada masuk baru ada cekungan jendol gitu tuh. Karena ini mungkin buat masuk sunroofnya nih, set di sini baru jelekok lagi. Nah sebenarnya gue suka yang versi Aussie-nya juga tuh. Di sini ada tempat buat pegangan car seat juga kalau gue ngeliat di katalognya gitu deh. Sama buat safety belt juga deh kalau nggak salah buat yang tengah gitu. Nah ini cekungnya ini sunroof. Oke, nah sama satu lagi jok belakangnya itu bisa reclining kalau yang Fit. Padahal hal simple sih kalau menurut gue, tapi kenapa dipangkas juga gitu loh di lokal ya. Nih. Jadi kalau kalau Jazz lokal itu tuh nah dia segini nih tegaknya. Tuh bedanya kan lumayan nih. Bedanya lumayan sama ini kalau direbahin tuh. Jadi ini, nah ini segini nih standarnya. Nah dia bisa sandaran lagi tuh. Tapi buat nge-reclinein gitu emang effortnya lumayan sih, nanti gue jelasin deh di belakang gitu. Jadi ini bisa rebahan tuh, kira-kira kayak gitu. Kayak untuk di belakang sih udah itu aja. Sunroof, apalagi ya, udah. Coba deh kita ke bagasi. Nah untuk bagasinya gue udah banyak custom sih, karena ada audio kebetulan. Nah ini ada sedikit audio. Nah ini yang gue bilang nih, coba ini dari sini. Nih yang gue bilang, jadi perbedaannya kenapa bisa di recline itu adalah ini dia lebih panjang besinya. Besi ini lebih panjang daripada yang lokal, dan tutup shocknya dia ada jedok gitu. Jadi mungkin ya butuh berapa item tuh yang beda kalau emang mau jadi recline kayak gitu. Nah kurang lebih kayak gitu sih. Jadi sini ada cedoknya. Sisanya sih sama, lampu. Nih, ini buat ini. Udah. Nah aslinya tuh si Fit ini pakai ban serepnya tuh yang space saver, tapi gue dapetnya udah enggak, makanya akhirnya ya udahlah mending gue rapiin aja sekalian. Soalnya gue dapetnya velg standar gitu, jadi agak nimbung-nimbung gitu. Jadi akhirnya udah gue rapiin sekalian aja, gue sweatin gitu. Nah ini Honda nih, jaket Fit. Mana tulisan Fit ya? Fit dari Jepang. Oh ini nih lucu ya. Tapi kayaknya sih ini bukan Fit GD ya kalau dari ngeliat tulisannya. Bukan GD3. Tapi gak apa-apa lah, lucu. Oke, kayaknya itu aja sih perbedaan-perbedaannya. Mungkin kalau ada yang bisa tambahin lagi. Ini cuma buat sharing-sharing aja.
Nanti next videonya mungkin gue kasih lihat perbedaan eksteriornya sama ruang mesin kali ya. Sama apa aja yang udah gue upgrade. Oke, thanks for watching. Garasi Bani.